Jangan takut untuk mengambil kesempatan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Guna untuk podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi kita hari ini. Seperti narasumber saya hari ini, saya menghadirkan 2 orang narasumber pemuda-pemudi asal Lampung nih Tribuners ya, dan tentunya bisa menginspirasi kita. Siapakah mereka? Langsung saja kita sapa, sudah ada Agita Nauzara dan Fraisi. Halo. Nah, Tribuners, kedua narasumber kali ini tentunya kita akan membahas ya perjuangan mereka ingin menembus Paskibraka Nasional 2023. Bagaimana sih kira-kira perjuangan mereka untuk bisa sampai ke tahap nasional? Mungkin langsung saja saya ingin dulu deh sekalian perkenalkan nih Pras dan juga Adita tentunya dengan Tribuners di rumah. Kalian ini asalnya dari mana nih, sekolahnya matematika mungkin dari Pras dulu boleh nih. Oke, dari saya, perkenalkan nama saya Pras Timothy Prawira Setiawan, asal saya dari SMA Taruna Kebangsaan dari Lampung Selatan. Oke, tentang kebangsaan ya, terus kalau Adita? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Agita Nazara, asal sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oke, berarti dari 2 background yang berbeda ya untuk sekolah ya, luar biasa nih Tribuners ya. Kalau boleh tahu kalian ini sedang menempuh pendidikan di kelas berapa? Setiap kelas Untuk kelas 1. Kelas 1, anak kita juga kelas 1, berarti memang masih kelas 10 ya. Ya, Nah, kita pengen tahu dulu perjuangan awal kalian ini bagaimana sih kita mengikuti seleksi Paskibra. Mungkin dari sekolah dulu ya, dari depan sore. Sejak kapan kita mengikuti Paskibra di sekolah? Kalau saya sendiri ikut Paskibra itu sejak SD. Wow. Saya sejak SD udah suka melihat Paskib, terutama hotel dulu. Terus sejak SMP saya pernah mimbar buat 17 Agustus di sekolah jadi Paskibraka juga. Dari kesampaian kelas 10 ini daftar Paskib dan ya puji Tuhan saya masuk Paskibraka Nasional. Itu sejak SD? Wow, sejak SD sudah mulai Paskibra ya. Luar biasa. Kalau Agita sendiri sejak kapan? kalau saya sendiri itu sudah mulai mengenal Paskibra itu ketika saya masih di SD. Jadi saat itu tuh saya pernah menyaksikan secara langsung proses penurunan bendera di Istana Merdeka. Lalu saya merasa termotivasi dan ingin menjadi Paskibraka juga. Tapi kalau untuk mengikuti ekskul Paskibranya sendiri, saya mulai mengikuti itu sejak saya masuk ke SMA. Ya. Oke, luar biasa. Berarti memang matematik kalian atau militan ya? Karena aku suka dari SD nih ya. Ya. Luar biasa. Nah, dari apa sih yang kalian bisa lihat dari Paskibra itu? Kenapa kok bisa terhenti dengan Paskibra? Mungkin dari Anita dulu. Ya, kalau dari saya sendiri itu karena Paskibra itu bukan cuma tentang baris berbaris, tapi di dalam Paskibra itu ada kekompakan. Jadi jiwa kekompakan sesama anggota di Paskibra itu pasti bagus, dan juga di Paskibra kami dilatih untuk bisa disiplin dan juga tegas. Oke, Novara sendiri bagaimana? Menurut saya sendiri sih Paskibra itu ya sama. Itu bukan tentang baris berbaris, tapi pasti ikut rapi dan juga kami terdidik dan dilatih. Fisik juga bagus pastinya, dan juga bisa menjadi acuan kita untuk lebih disiplin. Oke, Dan juga sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang lebih maju kan. benar-benar. Berarti memang secara umum gambaran umumnya Paskibra ini tidak hanya soal baris ya, juga ada disiplinan ya. Ya. Mungkin bisa ganti Tribuners di rumah itu gambaran dari sosok asli disiplin dari Paskibra yang melekat dalam diri kalian ya, Pran boleh. Disiplin Paskibra yang melekat bagi saya itu terutama saya orangnya konsisten dalam berolahraga, saya terus mau latihan dan juga terbangkitkan di diri saya itu ingin terus belajar lah. Terutama wawasan kebangsaan, lebih rajin, lebih ada niat mau melakukan sesuatu. Oke, kalau Adita? Kalau menurut saya sendiri, arti disiplin dalam Paskibra itu bagaimana kita bisa tepat waktu. Misal contoh ketika kita ingin datang latihan itu harus tepat waktu, seperti itu. Oke, jadi benar-benar kalian bisa disiplin dari Paskibra ini ya, gitu. Kalau untuk Adita sendiri, latihan kalau di sekolah itu berapa sering, itu berapa kali gitu? Kalau untuk latihan di sekolah saya itu 2 kali dalam seminggu. Jadi yang pertama itu hari Rabu setiap pulang sekolah, dan yang kedua itu setiap hari Sabtu pagi. Terlihat kemarin ini. Ya. Jadi seminggu 2 kali ya. Ya. Itu karena latihan beda nih. Karena kan sekolahnya berbeda ya. Kalau saya sendiri berbeda karena
sekolah saya kan berbasis Taruna, Iya. jadi mungkin lebih ketat lagi dan lebih dilatih. Saya latihan tuh setiap hari, Wow, setiap hari. sore sama malam. Sore saat malam. Luar biasa ya kan. Tapi ada culture shock nggak sih waktu pertama kali kan belum mengikuti kegiatan apa-apa tiba-tiba langsung digempur sore dan malam nih latihan paskibra gitu. Kalau saya sendiri udah biasa, karena kamu waktu pertama kali masuk ke kelas 10 di sekolah saya itu ada namanya PDK atau pendidikan selama 3 bulan itu digempur. Kami setiap hari lari, siang, sore, malam, makan teratur, push up, sit up semuanya itu setiap hari dilakukan selama 3 bulan. Jadi mungkin kalau buat sekarang saya udah terbiasa. Udah biasa ya. Ini sekolahnya juga kan berbasis taruhan tadi ya. Jadi memang fisik itu digempur ya kan ya. Luar biasa deh. Nah, kalian ini seleksi dulu nggak sih untuk masuk ke ekstrakurikuler aplikasi? Kalau ada kita seleksi ini bagaimana di sekolah? Kalau saya untuk masuk ke ekstrakurikuler paskibranya itu saat MPLS, senior-senior saya itu mulai mencari nih yang kira-kira posturnya memungkinkan untuk masuk paskibra, lalu yang juga memang aktif saat MPLS. Nah setelah itu saya termasuk nih yang terpilih untuk masuk ke ekskul paskibra untuk mengibarkan di 17 Agustus tahun kemarin. Ya. Langsung di itu ya. Ya, karena kan selang waktu dari setelah MPLS dan juga 17 Agustus itu dekat sekali. Jadi langsung kami dilatih untuk mengibar. Langsung dilatih untuk mengibar. Ya, Di situ juga langsung ada yang ikut gitu. ya. Selain postur, tinggi badan, hal lain sih yang mungkin bisa menjadi kriteria untuk rekrutan di SMA 2. Kalau untuk di SMA 2 yang pasti untuk baris berbarisnya. Oh, itu juga. Ya, jadi di akhir MPLS itu kami ada yang namanya pelatihan baris berbaris. Jadi di seleksi itu ada beberapa orang yang harus seleksi. Kalau untuk seleksi itu kami semua seluruh angkatan kelas 10, namun nanti dipilih beberapa. Beberapa Sekitar 30-an. 30. Ya, Tapi dari satu angkatan diseleksi jadi 30 untuk bisa mengibarkan bendera itu. ya. Itu kalau Farah sebagai yang nanti seleksi. Tinggi badan udah pasti dong. Ya. Kalau di sekolah saya itu nggak ada ekskul basket, cuman dari dulu emang sudah ditawarin yang mau terutama dari postur pasti tinggi kan, itu ditanya-tanya dari posturnya tinggi, posturnya juga bagus, tertanya mau ikut basket apa enggak. Dan juga kalau misalnya ini bilang ekskul basket, kalau nggak ada karena juga di sekolah kami diterapin setiap mau kemana juga harus berbaris-berbaris, nggak boleh namanya kayak jalan sendiri-sendiri. Itu tetap berbaris, mau ke ruang makan, mau ke asrama, mau ke kelas masing-masing itu harus berbaris. Jadi memang tugas satu ya, jadi mengapa itu di semua brand dan kebakaran itu memang tidak ada gitu ya. Tapi kan memang sudah sama aja kayak tarusan sejabatnya gitu. Oke, Azizpa dari The Trans, dan ini kan pemuda-pemudi yang mewakili Lampung ya, di kancah nasional nih untuk menghadapi mengibarkan bendera 17 nanti ya. Ya. Flexit udah fix ya dari Lampung. Gimana sih perasaannya? Deg-degan setelah happy run. Kalau saya sendiri sih pasti bangga sebenarnya diri saya sendiri, juga senang lah bisa membahagiain orang tua saya, bisa ngebawa nama sekolah saya, juga bawa nama Lampung Selatan, Provinsi Lampung untuk jadi paskibraka nasional. Dan juga di tengah-tengah Lampung ini lagi banyak omongan, saya tetap sama Gita lah, tetap mau kasih prestasi supaya Lampung ini tetap bagus di mata kami. Kalau saya sendiri yang pastinya bangga karena menjadi seorang paskibraka ini memang cita-cita saya sejak saya masih SD, dan juga saya bangga karena bisa membanggakan kedua orang tua saya karena itu juga merupakan cita-cita orang tua saya. Oke. Proses seleksinya bagaimana sih? Waktu untuk ke nasional seleksinya itu bagaimana kalau dari sekolah? Kalau saya sendiri itu mulai dari seleksi sekolah. Nah, jadi di seleksi tingkat sekolah itu kami dites seperti kemampuan PBB, kemampuan fisik, lalu tes public speaking, tes wawancara, dan juga tes wawasan kebangsaan. Lalu sekolah saya mengirimkan 3 pasang, jadi 3 putra dan 3 putri, untuk dikirim ke seleksi tingkat kota. Nah, di seleksi tingkat kota itu kurang lebih sama untuk bahan tesnya seperti PBB, fisik, dan lain-lain. Setelah itu dari seleksi kota dikirim 5 pasang, 5 putra dan 5 putri,
untuk melanjutkan ke seleksi tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah di seleksi tingkat provinsi terpilihlah satu pasang yang akan dikirimkan ke nasional, yaitu saya dan Franz, dan yang lainnya tetap di provinsi. Tetap di provinsi, tapi yang maju untuk ke nasional anggota ada Frank ya, jadi perwakilannya. Oke, kalau Frank sendiri bagaimana seleksi? Kurang lebih sama. Sama ya? Kalau tes itu ada tahap-tahapannya dari tes wawancara, tes wawasan kebangsaan, tes IU, tes psikologi, psikotes, terus ada tes MAPTA, tes BBB. Itu kurang lebih dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi sampai nasional itu sama. Sama ya? Iya. Berarti kadang ada tes tertulisnya juga ya? Ada. Ini dan sampai wawancara loh. Iya. Jadi tidak semata-mata tes sendiri aja ya, itu sudah apalagi untuk tahap nasional ini gitu ya, mewakili OTD di Lampung. Pasti terbiasa di rumah itu bertanya-tanya nih, Abita dan juga Kak, ada gak sih tantangan kalian tuh untuk mengikuti perlombaan paskibra sampai ke tahap nasional ini dari 90 boleh tantangannya? Tantangan pasti ya dari saya sendiri pasti tertantang ya, karena kita bersaing sama orang-orang ribuan orang di Lampung yang pasti mereka juga yakin mau ikut tes, berarti mereka juga yakin sama fisik mereka. Nah, kita tertantang itu karena pasti susah buat ngalahin orang-orang ini, dan juga ya puji Tuhan saya bisa yakin sama kemampuan saya sendiri, saya terpilih jadi paskibra. Oke, kalau sendiri tantangannya? Yang pasti benar kata Franz, kita melawan seluruh provinsi Lampung ini, dan juga tantangannya itu bagaimana kita bisa membagi waktu antara kegiatan sekolah dan juga untuk persiapan seleksi paskibra. Jadi saya itu setiap pulang sekolah, saya selalu rutin latihan lari di stadion, lalu malamnya saya lanjut belajar untuk tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Jadi tetap ya, dan namanya untuk ekstrakurikuler dan juga akademik di sekolah itu harus balance ya. Iya benar. Dan itu juga yang menjadi tantangan waktu ya kan, dan juga gimana dalam mengikuti seleksi ini gitu. Iya. Nah, dari seluruh hal ini tahu nggak kira-kira pendidikan berapa kali sipur? Kalau untuk seluruh provinsi Lampungnya itu sekitar 2.000. 2.000 ya, refleksi 2 orang aja berarti. Ya, Oke. Bagaimana rasanya bangga? yang pastinya bangga. Tadi sudah mau persiapkan dasar diri? Ya. Siap ya. Oke. Nah, kalau sekarang ini sudah berada di tahap mana? Kan sudah seleksi, selesai tahap nasional. Ya, itu sudah set. Kami sedang mempersiapkan diri untuk berangkat pelatihan ke Cibubur. Oke, ya. Kan latihan ke Cibubur. Siap. Kapan, Ras? Kalau dari estimasi sih kemungkinan itu awal Juli. Awal Juli. Siap. Paling cepat itu mungkin akhir Juni ini, akhir bulan ini. Ini di sana berapa latihan? Kalau untuk latihan itu diestimasikan 45 hari, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya. Ini memang kalian berdua dapat listah satu gitu ya dari. Iya. Nah, kali ini kita mau persiapkan untuk 17 Agustus nanti ya. Ya, 2023 nih Peribunasi ya. Nah, nanti akan ke sana itu bakal diseleksi lagi nggak sih untuk menjadi pembawa apa pembawa? Untuk pasti diseleksi. Diseleksi lagi ya. Siap. ya. Nah, itu kelas kalau lagi tahu nggak? Kalau berdasarkan aku itu mungkin berdasarkan kekuatan mental kita. Kita mau berarti apa enggak, terutama juga dari sikap. Itu jangan yang kelihatan kayak ini banyak ngomong gini, kita harus kelihatan mau mencerna lah gitu. Ya, bagaimana kita mau berjuang untuk mendapatkan posisi itu gitu. Tapi kalau sejauh ini persiapan kalian sudah bagaimana? Kalau persiapan saya, menurut saya masih harus dimatangkan lagi, karena ya dimanapun kita tetap harus berjuang, karena di sana kita sama-sama nasional, pasti saingan Anda juga makin berat. Makin berat ya. Ya. Saya sama kayak Franz, saya juga rutin untuk melatih fisik saya, karena yang pasti di sana nanti latihan itu bakalan rutin, jadi saya harus mempersiapkan fisik saya. Oke, jadi memang selain health, fisik juga sudah fisik nomor satu ya. Ya. Kalau untuk tinggi badan itu berpengaruh berarti untuk kalian bisa mendapatkan posisi yang bagus di saat komunikasi berat itu menentukan atau tidak? Untuk posisi tinggi itu berpengaruh, sebenarnya sangat berpengaruh banget, karena
kita tuh nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh kependekan juga, karena yang dicari misalnya untuk posisi depan, terutama untuk posisi pengibar, itu yang harus tingginya rata. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, tapi teman-temannya tingginya di bawah dia, tapi cuma dia sendiri, ya terpaksa dia nggak bisa gitu loh. Berarti untuk ke tahap situ pun postur badannya bisa jadi pada lucu gitu ya. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu pendek juga. Bisa kalau seberapa apa nih? Kalau saya kebetulan 177. 177 adalah Kalau saya 169. 100 ya. Mudah-mudahan dari Fines dan juga Anita ini tak pilih gimana ya yang itu menjamin posisi contoh kita kan atas danton gitu ya udah sambil berlera gitu ya. Kita nggak pernah mau. Tapi perjuangan asuhan kalian itu ada saat pengorbanan ini langsung bisa sampai ke tahap ini. Kalau dari saya sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ya bagaimana cara kita untuk membagi waktu itu. Itu sulit ya sih. Yang pastinya sulit sih, karena ketika kita sekolah itu kita banyak dapat PR, tapi pulang sekolah itu harus latihan fisik, harus latihan nari, karena di tes seleksi itu ada tes minat bakat namanya. Jadi terutama kebudayaan Lampung. Jadi saya saat itu melatih cetik dan juga tari bendana. Oke, itu akan ditampilkan sendiri atau bersama? Sendiri kebetulan. Ya. Jadi memang tes untuk pribadi ya, ada kemampuan gitu ya. Dan mixnya Andita memilih tarian. Tarian, ya. Bebas, apa aja gitu maksudnya. Kalau untuk tarian itu sebenarnya bebas, asalkan dia berasal dari Lampung. Oke, jadi tetap mengangkat tema dari Iya, dan Andita memilih untuk menari. iya. Kalau kelas memilih apa tuh minat bakatnya? Kalau minat bakat kebetulan sama sih, karena ya Lampung kan terkenal seperti itu. Hari nyanyi lagu Lampung, mungkin seperti itu. Main alat musik cetik itu juga sama. Jadi menari, main alat musik juga ya, musik ya. Tapi sudah belajar ya? Siap. Udah bisa nih. Siap sudah. Kalau saya kebetulan waktu itu kan mendadak, saya belajar nari, nyanyi, sama cetik itu cuma seminggu bisa. Seminggu. Wow, ternyata itu singkat banget loh ya. Kalau gitu berapa lama? Kalau untuk bermain cetiknya juga saya sama seminggu. Kalau untuk tari bendana itu saya memang sudah bisa sebelum seleksi. Jadi tinggal pemantapannya aja gitu. Jadi yang udah ada basicnya lah ya, biar dimatangkan lagi aja gitu. Nah, apa sih? Kita pengen tahu dulu di sini. Apa sih kira-kira motivasi kan besar kalian mengikuti pasti berhasil bahwa lebih posisi Lampung? Selain untuk diri kalian sendiri dan orang tua sendiri. Motivasi saya sih supaya saya juga terdorong lebih maju lagi, karena cita-cita saya kebetulan jadi akpol, dan juga ini menurut saya bisa jadi dasar awal saya untuk menggapai cita-cita saya. Oke, Gitu. Anggita? Kalau saya sendiri yang pasti saya ingin menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada dan juga menjadi paskibraka ini kesempatan sekali seumur hidup dan tidak semua orang bisa menjadi paskibraka. Ya. Jadi memang semua punya alasan sih. Itu pasti untuk lagi-lagi untuk provinsi dan juga untuk negara ya seperti nasionalisme loh terbenar untuk pasti Bray. Nah ini kan pasti bagaimana sih respon orang tua gitu. Setelah tahu Anggita dari Zohar ini masuk ke dalam seleksi nasional gitu. Kalau dari orang tua kan sebenarnya Orang tua saya pasti bangga banget, senang lah mereka. Juga lebih makin mendukung, karena dari dulu saya memang cita-cita pengen jadi polisi. Kebetulan saya dikasih jalan jadi paskibraka nasional, pasti mereka lebih dukung lagi, dan juga lebih memperhatikan ke depannya gimana pengen pendidikan saya untuk menjaga diri saya. Oke, pasti bangga ya ini. Kalau orang tua Anggita bagaimana? Kalau orang tua saya yang pastinya mendukung mulai dari menemani saya latihan. Jadi orang tua saya itu orang yang paling menemani saya dari awal sampai akhir persiapan seleksi ini gitu. Jadi memang orang tua itu satu ya. Gitu. Nah, tapi karena ada cita-cita sih setelah kalau angkat dari sekolah ini pastian. Kalau saya ingin menjadi taruni AU, Angkatan Udara. Jadi memang basicnya kalau kan tadi kan pengen akpol ya. Siap. Ya. Basicnya memang berarti pengen hantam semua ya. Iya. Tapi udah tahu ya maksudnya fisiknya bagaimana itu. Iya. Kita memang udah latihan. Sudah. Karena kan perempuan nih. Iya.
Tapi ada akan putus nggak sih untuk ke fisik itu gitu? Karena kan ada sebagai entrepreneur nih takut nih, pala, hika, dan segala macam gitu. Tapi Agita pernah nggak sekaligus sebenarnya seperti itu? Kalau ada rasa takut panas mungkin enggak sih, karena walaupun kita jadi hitam mungkin ya istilahnya itu, ini tuh cita-cita saya memang, dan saya akan mengorbankan untuk menggapai cita-cita saya. Tapi pernah nggak sih ngerasa di fisik berat-berat, kayaknya putus asa nih gitu? Pernah nggak sih? Enggak, kalau untuk di titik putus asa saya belum pernah, karena saya juga mendapat banyak motivasi dari orang tua saya, dari teman saya, dari senior saya juga. Luar biasa. Ini mudah-mudahan nih dengan adanya Trans dan juga Agita ya Tribunat bisa menginspirasi nih Tribunat di rumah juga. Padahal baru kelas 10 ya. Iya. Udah prestasinya luar biasa yang mengharumkan nama Provinsi Langkai ini ya. Nah, ada kesan nggak sih untuk generasi yang muda kalau dari Trans itu karena Kesannya ya tetap berusaha, jangan putus asa, terus juga selalu minta dukungan dari orang tua, dari lingkup sosial, terutama orang tua, karena doa orang tua itu paling, kalau istilah saya paling mujarab gitu. Dan juga tetap konsisten, selalu berlatih, dan juga bermimpi lah setinggi mungkin, dan juga jangan lupa menggapainya. Oke. Apa lagi? Kalau dari saya, jangan sia-siakan masa muda ini, karena di masa muda ini merupakan kesempatan terbesar kita untuk menggali potensi dalam diri kita, untuk mengeksplor diri sendiri, dan untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang ada, mulai dari kesempatan untuk berorganisasi, kesempatan untuk lomba, dan lain-lain. Jangan takut untuk mengambil kesempatan, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Oke, jangan takut untuk mengambil kesempatan nih Tribunasi, jangan takut gagal juga, dan selalu ingat bahwasanya bisa doa orang tua, karena doa orang itu bicara proses gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Arisa dan Joran sudah hadir di studio Tribun Lampung dan tentunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan asuhan nanti ya. Hingga lewat dia mandiri, mudah-mudahan bisa lebih mengharumkan lagi nama Provinsi Lampung. Sukses selalu untuk Frans dan juga Agita. Dan tentunya saya juga berterima kasih untuk Tribuners di rumah yang selalu menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung ini. Masih bersama dengan saya Kusala Asyifah di sini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.